Salam dari mimbar ini, Shalom Tiberias. Belum semuanya bisa lebih kompak lagi, Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Kalau saudara tidak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik, bilang sama orang tersebut, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Ayo bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama sudah salamannya saudara, cukup kiri kanan, gak usah sampai belakang saudara. Haleluya, mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah pada hari ini yang Tuhan taruh di hati saya bisa tolong ditampilkan. Experiencing God's Wonders, mengalami keajaiban Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang masih percaya mukjizat masih terjadi sampai hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Saya berdoa tahun ini penuh mukjizat buat saudara. Kita sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita buka dasar firman Tuhan Yosua 1 ayatnya atau Yosua 3 ayatnya yang pertama. Karena keterbatasan waktu saudara bisa baca the whole perikop nanti di rumah saudara. Yosua 3, Yosua 4, Yosua 2 dan sebagainya. Lakukan beberapa waktu untuk baca ayat ini agar saudara memiliki pemahaman yang lengkap mengenai kisah yang akan kita bahas hari ini. Dalam istilah teologi, khotbah hari ini dibahas mengenai istilah khotbah profetik saudara. Karena khotbah ini berbicara tentang masa depan saudara, berbicara tentang bagaimana saudara memasuki tanah perjanjian. Kita akan belajar dari sebuah tokoh yang secara literally masuk ke tanah perjanjian, namanya Yosua. Yosua 3 ayatnya yang pertama. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Sebelumnya terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kepercayaan saya melayani hari ini. Dan terima kasih kepada Gembala Sidang, Pendeta Darniati Pariaji untuk kesempatannya saya boleh melayani hari ini. Mari sama-sama kita akan baca dengan semangat 45, 3, 2, 1, ya. Yosua, lalu ia berangkat dari Sitim dan maka bermalamlah mereka di sana sebelum, sama-sama bilang sama saya, Sungai Yordan. Sama-sama bilang sama saya, bermalam di sana. Kalau saudara bisa perhatikan di depan, saudara lihat bahwa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Mereka harus melewati padang gurun. Sama-sama bilang sama saya, padang gurun. Dan di tengah-tengah mereka, sebelum mereka ke tanah perjanjian, mereka harus melewati padang gurun. Ini di padang gurun dan ini adalah tanah perjanjian. Di tengah-tengah mereka yang kita baca tadi, Sungai Yordan. Saya bisa lihat di teks di depan, Sungai Yordan. Di sebelah garis tanda merah, itu adalah tempat yang dikenal dengan istilah padang gurun. Dan di tengah-tengahnya ada Sungai Yordan. Kalau saudara pernah ke tanah perjanjian, saudara akan menemui bahwa Israel sangat subur. Yang percaya bilang amin dulu. Sedangkan di sekitarnya cenderung kering atau gersang dan sebagainya. Nah, kalau bicara mengenai Sungai Yordan, apa yang Alkitab ajar mengenai Sungai Yordan? Alkitab mengajar Sungai Yordan adalah tempat transisi. Sama-sama bilang sama saya, tempat transisi. Transisi apa sih? Dari situasi A kepada situasi B. Transisi dari keadaan A ke keadaan B. Jadi kalau kita bicara Alkitab mengenai Sungai Yordan, maka kita akan menemui bahwa Sungai Yordan refer to atau menuju atau tertuju kepada tempat transisi. Dari kisah yang kita baca, kita mengerti bahwa di belakang bangsa Israel, di belakang Yosua, padang sederhana. Jawab dong Bambang. Di belakang ada padang apa? Padang gurun. Dalam teori berkhotbah ada dua, pendeta bertanya, jemaat menjawab. Itu mantap. Teori yang lebih mantap lagi, pendeta bertanya dan pendeta menjawab sendiri. Di belakang Yosua ada padang gurun. Di depan Yosua ada yang namanya tanah perjanjian. Di tengah-tengah mereka ada Sungai Yordan. Izinkan saya ngomong gini sama saudara, kita sedang berada di tengah-tengah masa transisi. Di belakang kita padang gurun, katakan amin dulu. Di depan kita ada tanah perjanjian, katakan amin. Saya berdoa kita nggak kembali ke padang gurun, tapi kita masuk ke tanah perjanjian.
Saya berdoa jemaat Tiberias yang mendengar suara saya, yang menonton ibadah pada hari, saya berdoa lantai 3, lantai 4, lantai 2, dimanapun saudara berada, lantai rumahmu bahkan kalau perlu, kita nggak kembali ke padang gurun, katakan yes. Tapi kita masuk ke tanah perjanjian, bilang kiri kanan saudara, kita masuk bos. Bilang sama yang baru ngomong, bilang saudara. Nah kita akan mempelajari, kalau kita lihat tadi Alkitab, Yosua bangun pagi-pagi dan mempersiapkan bangsa Israel. Ada preparation, ada persiapan untuk masuk ke promised land, ke tanah perjanjian. Nah kita akan mempelajari persiapan apa yang perlu kita siapkan untuk masuk tanah perjanjian. Gereja Tiberias, saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara. Dan kita kasih sekali lagi dong tepuk tangan yang luar biasa. Bisa lebih dahsyat itu dari ini, saudara, tepuk tangan ya. Itu baru mantap jiwa. Yang pertama, mengapa sungai Yordan disebut sebagai tempat transisi? Kalau saudara melihat Elia menyerahkan jubahnya kepada Elisa, dan ketika Elisa mendapat jubahnya, Elisa melakukan 2 kali mukjizat lebih banyak dari Elia. Ini terjadi di sungai Yordan. Saya berdoa tahun ini berkatmu 2 kali lipat. Amin saudara. Yesus dibaptis di mana? Sungai Yordan. Ketika dia dibaptis, Yesus memulai pelayanan yang luar biasa, penuh dengan otoritas ilahi ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saya berdoa tahun ini penuh berkat otoritas rohani dalam hidup saudara dan saya. Berikutnya, bagaimana saudara dan saya, persiapan apa yang perlu kita lakukan untuk masuk ke tanah perjanjian? Yang pertama Yosua 3, ayatnya yang kelima. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara baca di Alkitab saudara, sebelum bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, Allah memerintahkan kepada Musa untuk menyampaikan pesan yang sama. Allah bilang sama Musa, sampaikan kepada bangsa Israel, sebelum kamu melihat mukjizat laut terbelah, kuduskanlah dirimu. Allah berkata yang sama kepada Yosafat ketika bangsa Israel dikepung oleh orang-orang Bani Moab, Bani Amon, orang-orang pegunungan Seir dan orang-orang Meunim. Mereka terdesak, mereka nggak punya kekuatan. Dan Allah berkata kepada mereka, kuduskanlah dirimu. Saya percaya kuasa dan kekudusan satu paket, katakan amin. Saya percaya orang yang mengaku punya kuasa, hidupnya pasti kudus. Saya percaya orang yang mengaku hidup kudus, pasti punya kuasa. Saya percaya kasih karunia dan kekudusan tidak dapat dipisahkan. Katakan amin. Kekudusan adalah gas. Kekudusan adalah rem, maksud saya. Kasih karunia adalah gasnya. Kalau cuma menekankan kepada kasih karunia tanpa menyinggung kekudusan, maka seperti mobil yang direm terus, ujungnya nabrak. Tapi kalau cuma menekankan kekudusan tanpa mengajarkan kasih karunia, maka kita cuma rem aja. Kita nggak kemana-mana. Makanya Alkitab bilang grace and nenggolan. Ini kenapa sih halo shalom? Grace and truth. Kasih karunia dan truth. Halo shalom. Ini kan Kelapa Gading kan, Inggrisnya kan mantap lah. Kasih karunia dan satu mata uang. Kasih karunia kebenaran. Kasih karunia orang kalau cuma menekankan kekudusan tanpa kasih karunia jadinya ahli Farisi. Dikit-dikit neraka. Tapi kalau orang hanya menekankan kasih karunia tanpa kekudusan, jadinya hidupnya sembarangan. Oh boleh, ini boleh. Dosa kan semua udah diampunin. Jadinya Kristen murahan. Gampangan. Berapa banyak di tempat ini yang ingin melihat perkara-perkara ajaib tahun ini terjadi. Oke, jangan turunkan dulu, angkat tangan saudara. Oke, udah difoto sama malaikat. Mau melihat perkara ajaib? Mau melihat tahun ini penuh kebaikan? Mau melihat berkat-berkatnya dinyatakan?
Mau melihat ada mukjizat terjadi? Kata kuncinya, kuduskan dirimu. Saya suka sekali Alkitab bilang kuduskan dirimu. Artinya bicara daily. Artinya bicara sebuah kontinuitas, kelanjutan, berkelanjutan. Bukan berarti nggak bisa buat dosa. Tetapi dosa bukan lagi habitual. Dosa bukan lagi habitat kita. Kita nggak hidup di situ lagi. Kita bisa gagal, kita bisa jatuh. Tapi nggak lama-lama gagalnya, nggak lama-lama jatuhnya. Katakan amin. Bukan berarti kita udah ketika bilang bicara kekudusan, jalan udah nggak napak lagi. Udah ada sayap di belakang, ada lingkaran di atas. Ketemu orang, darah Yesus. Darah Yesus. Itu norak namanya. Ingin melihat, ingin masuk ke tanah perjanjian. Hidup dalam kekudusan. Ingin melakukan perkara-perkara ajaib. Hidup dalam kekudusan. Pak, sebagai sesama bapak-bapak, ikatan bapak-bapak Tiberias. Nggak lucu, bodo amat. Sebagai ketua dari bapak-bapak Tiberias. Kuduskan diri kita, Pak. Karena kita akan mengantar anak-anak kita, istri kita, ke dalam tahun yang penuh janji-janji luar biasa. Bu, ikatan ibu-ibu Tiberias. Jaga moncongmu, Bu. Kalau suami ngomong 5 kata, kok jangan 2000 kata, Bu. Kuduskan dirimu, anak-anak muda, young people. Berhidup dalam kekudusan. Kemarin saya ngobrol sama Ibu Gembala Sidang beberapa jam. Kami membahas mengenai gempa di Turki. Kisah kejadian gempa Turki hits me hard. Mukul saya dengan cukup. Lumayan keras. Saya lihat sebuah video ada bapak yang menggali reruntuhan karena anaknya di dalam. Menangis dengan keras bapaknya. Tangannya penuh dengan darah. Karena berusaha mengangkat reruntuhan demi reruntuhan. Saya lakukan, I do small research. Saya baca beberapa riset tentang gempa bumi, tentang masalah-masalah bencana alam. Walaupun memang tidak semuanya, tapi majority. Biasanya gempa bumi terjadi di tengah atau di dini hari. Entah di tengah malam atau di dini hari. Itu melambangkan apa? Di saat kita manusia paling gak siap. Di saat kita manusia lagi tidur terlelap. Di saat kita manusia lagi pada di rumah kita masing-masing. Pemerintah Turki mengeluarkan angka kematian 25.000 kurang lebih. PBB mengklaim bisa 2 kali lipat 50.000. Can you imagine jam 5, jam 4 lagi tidur enak-enak. Tiba-tiba gempa bumi dan puing-puing jatuh dari rumahmu and dead, mati. That's it, mati. Kaya, mati. Miskin, mati. Anak Tuhan, mati. Bukan anak Tuhan, mati. Saudara dapatkah membayangkan ketika saudara mati, rohmu keluar dari tubuh. Dan ketika engkau ketemu sama Tuhan, apa yang akan kau bicarakan sama Tuhan? Apa yang akan kau omongin sama Tuhan? Tuhan gak akan tertarik sama hartamu. Tuhan gak akan tertarik sama pencapaianmu di dunia. Bahkan Tuhan tidak peduli berapa jumlah like followermu di sosial media. Ada banyak orang menjadikan sosial media segalanya dalam hidup mereka. Jumlah like mempengaruhi damai sejahtera. Foto udah jungkir balik yang like 3. Satu mamanya, satu papanya, satu lagi dia. Ibu Gembala bilang sama saya, hidup selangkah dari maut. Kalau tiba-tiba gempa bumi, kecelakaan, saya nggak berdoa ada gempa bumi. Saya nggak berdoa ada hal yang buruk terjadi di Indonesia. Kita doa Indonesia aman dalam lindungan Tuhan. Tolong dibantulah itulah. Tolonglah Ikatan Jemaat Gading Nias. Sesi boyband Korea. Harus sepakat. Satu orang tepuk tangan, semua tepuk tangan. Satu orang diam, semua jangan diam. Ya. Ibu Gembala bilang sama saya, hidup ini harus dipersiapkan. Kekudusan adalah harga mati. Mutlak. Buku tentang kasih karunia banyaknya minta ampun. Tapi buku tentang kekudusan, dikitnya minta ampun. Mungkin khotbah kekudusan bukan khotbah yang populer. Tapi harus dikhotbahkan, katakan amin. Kemarin saya ke Surabaya, enggak nanya, saya kasih tahu. Surabaya pesawatnya turbulence. Saya berangkat 11.40 dari Jakarta.
Sampai, kalau saudara suka ke Surabaya, Jakarta, Surabaya 1 jam 20 menit. Sampai di Surabaya jam 3. Kurang lebih Jakarta, Surabaya 3 jam. Muter-muter. Ada beberapa menit turbulence, goyang. Gitu. Ketika lagi goyang begitu, satu pesawat KKR. Dengan kepercayaan agama masing-masing. Ada, saya nggak dusta, nggak lebih-lebihin, Tuhan tahu ada pasangan semisi depan saya pegangan tangan. Pegangan tangan, mereka pegangan tangan. Ketika lagi guncang begitu, kapten pilot bilang, kita sedang dalam weather yang nggak bagus dan sebagainya. Kita sedang mutar-mutar karena cuaca dan sebagainya. Harap bersabar. Saya tungguin, goyang lagi. Ada orang bilang, bro, lo kan pendeta. Di darat gue pendeta. Di udara kita sama, saya bilang. Doa. Saudara mau tahu nggak apa yang Tuhan taruh di hati saya? Ketika lagi goyang begitu, saya mikir gini. Ini kalau pesawatnya nggak landed gimana ya? Ini semua di pesawat kemana ya? Bukan ke Juanda pertanyaan saya, bukan. Kemana ya kita? Kemana ya kita? Allah tahu tanah perjanjian tidak dapat dimasuki tanpa kekudusan. Makanya Allah perintahkan Yosua, kuduskan dirimu. Sebab besok, sama-sama bilang sama saya, besok. Besok artinya itu immediately. Kalau orang Jakarta bilang gercep. Kalau orang yang sok-sokan Jakarta Selatan bilangnya asap. Jangan kau jawab, oh ada api Pak. Asap tuh as soon as possible. Ketika saudara bertobat, ketika saudara hidup dalam kesucian, maka mukjizatnya asap. Gak ada yang amin. Mantap. Saya ganti khotbah saya deh. Tema khotbah saya diberkati 8 turunan. Saudara harus belajar suka khotbah yang menampar saudara, harus suka. Harus belajar suka khotbah yang mengingatkan saudara tentang kekekalan, walaupun itu neraka atau surga. Saudara harus belajar suka, bukan hanya khotbah yang enak di telinga, walaupun khotbah ini membuat saudara pikir, aduh mati gue. Aduh si Gideon neraka, surga dibawa. Turki lah, ini Indonesia Gideon. Ada orang yang bawa temennya, kata lu lucu pendetanya. Kata lu lucu-lucu, ketawa-ketawa. Lu kosong jadi neraka-neraka. Ah lu bohong lu. Atau saudara dalam hati, aduh sayang lagi dia gak ikut temen gue. Kalau dia ikut ini pas khotbah buat dia. No, Tuhan tahu siapa yang gak datang. Ini khotbah bukan untuk yang gak ikut, yang gak datang. Ini khotbah buat elo. Bilang kiri kanan saudara, jangan ngomongin yang gak datang, bilang. Bilang sama yang baru ngomong, ini khotbah buat kita. Saudara pernah gak sih dengar khotbah? Bagus banget ya, aduh sayangnya dia gak datang. Artinya memang buat kamu, bukan buat yang gak datang. Tuhan tahu kok dia gak datang. Jadi emosi sama lama di sini. Kekudusan. Pak, Bu, anak muda. Buang kepahitan segera. Buang kebencian segera. Jangan lama-lama benci sama orang. Jangan lama-lama pahit sama orang. Jangan lama-lama kecewa. Saya tahu sebagai manusia kita bisa kecewa, tapi jangan lama-lama. Berapa lama Pak Pendeta sebelum matahari terbenam? Ampunin. Kalau rumahmu kotor, kau lihat, ada bangke. Terus, bangke udah ya. Kalau bajumu kotor, baju saya kotor ya. Terus gimana? Saudara kalau ke toilet, pengen toilet bersih, toilet kotor. Nggak ada kan toilet yang kotor, bau, aku suka baunya, nggak ada. Saudara kalau tidur, tempat tidurmu kalau ada pasir-pasir, saudara bersihin atau aku suka tidur di pasir. Saudara kalau makan, cari piring di restoran atau sendok, cari piring yang kotor atau cari piring yang bersih? Cari sendok yang kotor atau sendok yang bersih? Kenapa saudara dan saya suka sama yang bersih-bersih? Dari mana spirit itu?
Dari mana perasaan itu? Datang dari Bapa di surga. Karena di dalam diri kita, kita manusia nggak pernah diciptakan tinggal di kotor-kotor. Kita selalu diciptakan untuk tinggal dalam kebenaran. Makanya kalau buat dosa nggak tenang hati kita. Kecuali yang udah profesional. Ketawa boleh, tapi mikir. Gideon 1 ayat 2. Makanya kita kalau habis ngomongin orang, kita nggak enak. Apalagi kalau ketahuan. Amin. Saya kemarin balik dari Jakarta, dari Surabaya. Saya pesawat, saya di aisle. Nggak nanya, ini informasi buat saudara kapal. Saya begini tiduran. Kebetulan pesawat pribadi saya lagi dipinjam sama istri. Jadi nggak bisa naik pesawat. Jadi begini tiduran. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang buru-buru. Saya suka bingung sama orang yang di pesawat buru-buru. Padahal pesawat lagi di atas. Emang lo mau kemana sih? Oh, lewat terminalnya. Bang, kiri, bang, kiri. Emang ini Jakarta? Jadi saya lagi tidur begini. Tiba-tiba dia jalan gitu, ibu-ibu. Gitu buru-buru. Saya lagi tidur, ini saya kena doak gitu. Saya kan lagi tidur mimpi Abraham, Ishak, dan Yakub. Loh pendeta mimpi pun rohani. Kalau Alex saya nggak tahu. Aduin. Kalau perlu rekam nih, gue nggak takut. Saya yakin Alex akan lakukan yang sama. Ada yang begini, ayo. Saya kan tidur, dia begini tak gitu. Terus saya kan di depan gitu semua, dia buru-buru mungkin. Saya nggak tahu mau ngapain dia. Beberapa marah-marah gitu kan. Selesai kami turun nunggu bus, antri. Terus dia ngobrol gitu sama kita. So inkrip gitu, tahu kan so inkrip gitu kan. So sahabat gitu kan. Tahu kan, macet ya, lama ya begini. Lama hati saya, minta maaf dulu dong. Kamu habis menyakiti hatiku. Dan kamu pergi begitu aja. Tapi dia nggak sadar bahwa dia habis melakukan dosa. Salah. Ketika saya lagi pikir itu, Roh Kudus bilang gini sama saya. Kita manusia memang suka begitu. Kadang-kadang kita nggak sadar, perbuatan kita nyinggung orang. Perkataan kita nyakitin orang. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita pikir we are fine, we are good. Kita udah hidup bener. Tapi tanpa kita sadar, our action nyakitin hati orang. That's why Papa Riaji, mendiang gembala saya selalu ngomong gini, senantiasa hidup dalam pertobatan. Makanya saya ambil ilmu itu, setiap malam sebelum saya tidur, saya pasti perjamuan. Makanan terakhir yang masuk di tubuh saya, pasti tubuh darah Yesus. Ngapain? Minta ampun sama Tuhan. Sebelum saya tidur, saya bilang, Tuhan, kalau saya ada salah, saya minta ampun. Karena cuma 2 kemungkinan, kalau Tuhan masih percayakan, Tuhan akan bilang, besok pagi kamu bangun, lanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah bilang, Gideon, it's over. Rumahmu sudah jadi. Dan Tuhan bilang, Gideon pulang. Kok rada deg-degan ngebahas itu saya? Saudara, amin. Jemaat macam apa ini? Amin lagi, amin Pak, amin. Ketawa boleh, tapi mikir. Ketawa yang kudus. Lu mati kemarin, gak tahu. Yang kedua, bagaimana kita bisa masuk ke tanah perjanjian? Yang kedua, kitab katakan sama-sama kita lihat. Ayatnya yang ke Yosua 3, 8 dan 9. Yosua 3, 8 dan 9. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah, dengarkanlah firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berdiri tegap. Sama-sama bilang sama saya, dengarkanlah firman. Saudara bisa lihat saya ke depan.
Ini bangsa Israel, Yosua memerintahkan para imam untuk menaruh kakinya di sungai. Saudara perlu tahu sungai Yordan gak sama seperti sungai yang di depan Kelapa Gading Nias. Ya, kalau sungai yang di depan gak butuh mukjizat. Sungai Yordan tuh gede banget. Dan arusnya deras, karena itu di musim semi. Di musim semi, airnya begitu deras. Oke, begitu deras. Jadi ketika bangsa Israel bawa tabut perjanjian Allah, Imam Lewi taruh kakinya, saya mau tanya, air langsung stop nggak? Nggak apa-apa, salah tuh, benar tidak mempengaruhi keselamatan. Langsung stop nggak airnya? Enggak, airnya nggak stop. Jadi ketika mereka bawa tabut itu, mereka taruh di tengah-tengah tabut gambaran holiness, gambaran kekudusan Allah. Mereka taruh tabut itu, nggak stop. Tetapi baca nanti di rumah, Yosua 3, Yosua 4, puluhan kilometer di ujung, Allah udah stop di kota Adam. Di kota Adam, Allah udah stop airnya. Saya mau tanya, kalau airnya di stop di sini, di sana langsung stop gak? Kenapa sih saudara? Kalau di sini di stop airnya, di hulu, di sana langsung mati gak airnya? Ada waktu, betul ya? Ada waktu. Nah ini menarik saudara, put attention, bear with me, fokus sama saya sebentar. Ini sering terjadi sama orang Kristen. Apa maksudnya? Kita sudah berada di ujung mukjizat, udah tinggal sisanya gelombang masalah. Udah tinggal sisanya gelombang arus kehidupan. Karena di sana Tuhan udah stop. Tapi karena kita, di sini iblis akan bekerja 24 hour, lembur. Iblis akan discourage kita dengan bilang gini, makin kencang tuh airnya, makin berat masalahnya, hanyut kamu, mati. Kalau iblis yang kurang ajar, mampus kamu. Tanpa kita tahu bahwa di sana Tuhan lakukan mukjizat. Makanya Yosua bilang sama Imam Lewi, berdiri tegap di atas firman. Jangan mundur. Tahun ini, apapun yang terjadi, bilang, aku percaya Tuhan yang aku sembah tidak akan pernah permalukan aku. Aku percaya kalau tahun lalu Tuhan tolong, hari ini Tuhan pasti tolong. Amin saudara, ayo kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Makanya kita lihat ayatnya saudara, kita akan segera selesai. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sama-sama kita baca, 3, 2, ya sebab mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia apa? Sekali lagi apa? Lebih keras kemenangan yang mengalahkan dunia apa? Makanya jaga imanmu, bukan hartamu yang kau jaga. Karena kalau imanmu kau jaga, hartamu terjaga. Dan inilah kemenangan kita, kata Alkitab, yang mengalahkan dunia, kata Alkitab. Our faith, iman kita. Apa sih iman? Ibrani 11 ayat pertama, iman mengatakan, iman adalah dasar dari segala, dari yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. That's faith, itu iman. Sama-sama bilang sama saya dasar. Sama-sama bilang sama saya bukti. Dalam bahasa Yunani dasar menggunakan kalimat hypostasis, yang artinya keyakinan. From, yakin. Dalam bahasa Yunani kata bukti menggunakan kalimat elegekos, yang artinya kepastian. Itu yang kita punya dalam Kristus Yesus Tuhan. Aku yakin, pasti Tuhan tolong. Aku yakin, pasti Tuhan gak pernah tinggalin aku. Aku yakin, pasti. Gak mudah-mudahan, mohon maaf. Gak lihat nanti, pasti. Bilang kiri kanan saudara, mukjizatmu pasti. Bilang sama yang baru ngomong, gak mudah-mudahan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, karena waktunya gak banyak. Hari Jumat besok ada doa semalaman. Saya gak sebutnya doa semalam suntuk, karena doa gak akan bikin kita suntuk. Di BCP. Jam 10 malam. Kalau saudara
Daripada nggak bisa tidur malam-malam mikirin masalahmu, datang. Saya tahu masalahmu berat, Pak. Datang. Sesi pertama saya, sesi kedua Jeffrey, sesi ketiga Marcel. Datang. Bawa baju anget karena dingin di sana. Bawa makanan, rantam. Nasi, ikan teri. Kalau kau bawa babi, info ke saya. Nanti sesi saya kita makan di belakang sama-sama. Yang ketiga, kita lihat terakhir, karena waktunya. Hari Jumat nanti saya akan membahas mengenai iman. Yosua 4, 5 dan 7. Atau langsung saja kita lihat di ayat yang ke-6 dan ke-7. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Ayat yang ke-7, kasih keras suaramu, maka sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk, sama-sama bilang sama saya, tanda peringatan. Allah menyuruh Yosua untuk mengambil batu dari tanah, dari sungai Yordan. Buat apa ambil batu? Allah bukan Allah yang iseng. Ambil batu taruh di kantongmu kalau engkau sakit perut. Sakit perutmu akan hilang. Itu mah mitos. Allah suruh Israel ambil batu, 12 suku Israel masing-masing ambil satu. Untuk apa? Kalau ada anakmu yang tanya, bilang, ini batu peringatan bahwa Allah telah menolong kita. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita bisa masuk ke tanah perjanjian? Persiapan apa? Dengan mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di sini siapa yang percaya Tuhan Yesus baik banget sama kita. Di sini siapa yang percaya terlalu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yes. Saya tahu hidup ada masalah. Saya tahu ada hari-hari yang buruk. Tapi saya percaya ada lebih banyak hari-hari yang baik Tuhan siapkan. Saya tahu ada doa yang belum dijawab, tapi saya terlalu percaya ada lebih banyak doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Ada banyak orang Kristen ketika punya masalah langsung pikir Tuhan jahat. Ada banyak orang Kristen ketika dihantam oleh yang namanya beban kehidupan, mulai berpikir Tuhan gak sayang. No. Jangan pernah berpikir dia gak sayang sama engkau. Kalau dia gak sayang, kenapa dia harus datang ke dunia? Kalau dia gak cinta saudara, kenapa dia gak matiin saudara dari awal? Kenapa gak ketika COVID kemarin kau dibikin mati aja? Asik mati kau langsung. Ya. Saya suka sebuah lagu yang memberkati saya. Kalau saudara tahu, nyanyi sama-sama. Kalau gak tahu, harus tahu. Lagu seperti ini. Ingat kasihnya. Jadi salah nada saya. Ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Yuk sama-sama yang tahu, besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi ya, sama-sama sambil bangkit berdiri kita angkat lagu ini. Ingat kasihnya, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ingat kebaikannya. Sambil angkat tanganmu bilang dan anugerahnya, dan anugerahnya, selamatkanku, selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.
jemaat Tuhan saja. Sambil angkat lagi nih jemaat Tuhan dengan iman percayamu, ingat kasih. Ingat kebaikannya. Dan anugerahnya selamatkanku. Dan anugerahnya selamatkanku. Sambil angkat tangan Tiberius, sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Sambil angkat tanganmu, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari sama-sama sambil angkat tangan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Mari bersama-sama katakan, ku takkan lupa anugerahnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhi, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan, hasratku, hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Kami mengucap syukur untuk firman kebenaran-Mu. Kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu.